Saya berada di sebuah stasiun kereta ketika saya melihat seorang wanita melepas sepatu hak tingginya, lalu mantelnya. Kemudian meletakkannya dengan rapi di peron seolah-olah sedang menata sebuah pajangan. Karena penasaran dengan apa yang sedang terjadi, saya mendekat sedikit dan dia berbalik menatap saya. Saya membeku. Dia terlihat persis seperti saya. Sebelum saya sempat memprosesnya, dia dengan tenang berjalan menuju kereta yang sedang memasuki stasiun. Suara rem berdecit. Kejutan dari momen itu membuat saya benar-benar terpaku. Saya ingin segera pergi dari sana. Tetapi ketika saya melihat barang-barang yang dia tinggalkan, sebuah pikiran gelap muncul di benak saya. Saya mengambil tasnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Selain sebuah ponsel merah dan ponsel hitam, ada dompet yang berisi cukup banyak uang. Saya mengambil uang itu, lalu melihat kartu identitasnya yang mencantumkan alamat rumah. Dan foto di kartu itu sama persis dengan wajah saya. Di dalam tas juga ada kunci rumah. Dan dorongan gelap yang sama membuat saya melangkah lebih jauh. Saya memutuskan untuk pergi ke alamat yang tertera di kartu identitas itu dan melihat rumahnya. Untuk memastikan tidak ada orang di rumah, saya memanggil sebelum masuk. Halo? Setelah memastikan rumah itu kosong, saya mulai melihat-lihat. Pakaian di lemari menunjukkan bahwa dia memiliki seorang pacar bernama Paul. Dan sebuah catatan yang ditempel di kulkas menunjukkan bahwa Paul tidak akan kembali sampai hari Sabtu. Saya menelepon pacar saya sendiri dan menceritakan apa yang terjadi. Dia mengatakan seluruh situasi ini terdengar mencurigakan. Tetapi setelah mencari lebih teliti, saya menemukan buku tabungan yang menunjukkan saldo sebesar 75.000. Saya langsung mulai membayangkan menarik uang itu dan hidup bebas tanpa beban. Tetapi pacar saya menyiramkan air dingin pada fantasi itu dengan mengatakan bahwa jika berita kematian wanita itu menjadi publik, rencana saya akan hancur. Kemudian saat menonton televisi, saya melihat laporan yang menunjukkan bahwa kematiannya sengaja tidak diberitakan oleh media. Hal itu memunculkan rencana baru. Saya memutuskan untuk terlebih dahulu menghilangkan magnet pada kartu bank, berlatih meniru tanda tangan dari kartu identitasnya, dan mempelajari video rumahnya untuk meniru suara serta kebiasaannya. Setelah berpakaian dengan hati-hati seperti biasanya dia berpakaian, saya pergi ke bank dan meminta bertemu dengan manajer, berniat menarik semua uang sekaligus. Tetapi ketika manajer mencoba menggesek kartu itu, dia menemukan bahwa kartunya sudah terdemagnetisasi. Dia menawarkan untuk membuatkan kartu kredit baru sebagai gantinya, yang sebenarnya justru menguntungkan saya karena memberi kesempatan untuk mengatur ulang PIN. Ketika dia melihat saya memegang sebuah kunci, dia mengira saya ingin membuka kotak penyimpanan di bank, dan dari situlah saya mengetahui bahwa kotak itu memang ada. Saya menyelesaikan dokumennya dan membukanya, hanya untuk menemukan 3 akta kelahiran di dalamnya. Karena tidak ada barang berharga lainnya di sana, saya tidak punya pilihan selain pulang dan ketika saya berjalan menuju pintu rumah saya, sebuah mobil hitam di depan menyalakan lampunya ke arah saya. Saya mulai merasa ragu. Suara rem berdecit. Tepat saat itu, mobil hitam itu berhenti di depan saya dan seorang pria kulit hitam keluar dari mobil dengan marah. "Dengar, masuk ke mobil cepat." Apa tuduhannya? "Jangan, Beth. Tidak hari ini. Kalau begitu biarkan saya masuk ke mobil." Akibatnya pria itu membawa saya ke pintu masuk kantor polisi. Saya sangat bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya mengikuti pria itu masuk. Banyak orang sedang menunggu untuk mengadakan pertemuan dengan saya. Saya cepat-cepat mencari alasan untuk pergi ke kamar kecil, menelepon pacar saya, dan memintanya datang untuk menyelamatkan saya.